Ya. Halo Giva, Ya, Miss. apa kabar? Alhamdulillah sehat, Oke, Miss. alhamdulillah. Giva sekarang mau mengajar ya? Ya, Miss. Oke, kira-kira di kelas berapa Bu Giva? Pada hari ini itu ada 2 kelas, Miss. Itu di kelas 10 6 1 Oke. sama 10 4. Oke, untuk waktunya kira-kira jam berapa tuh Bu Giva? M6 berapa? M4 berapa? 6 itu dari jam 10.40 dia sudah jam pelajaran, Miss, sampai jam 12:10. Oke. Dan yang terakhir itu di 2 jam terakhir, Miss. Yang kita pulang. Oke, berarti yang terakhir itu sepertinya jam-jam rawan ya Bu Giva ya? Ya, Miss, benar sekali, Miss. Oke, baik, sebelum kita masuk melihat nanti supervisi Bu Giva di kelas, nah kita mau bincang-bincang sedikit dulu Bu Giva. Nggak apa-apa ya Bu Giva ya? Boleh, Miss. Oke, kira-kira nanti Bu Giva udah siap belum untuk mengajarkan di kelas dengan persiapan yang Bu Giva sudah siapkan? Insya Allah siap. Insya Allah. Kira-kira apa sih yang udah Bu Giva siapkan untuk pembelajaran hari ini? Oh, itu ada RPP, Miss, RPP. rencana pelaksanaan Ya. pembelajaran. Kemudian juga untuk strateginya itu sudah dibuatkan, materinya itu dalam bentuk PPT, PowerPoint, Oke. dan juga anak-anak itu sudah dibagi kelompoknya, Miss. Sudah Oh, udah ada dipersiapkan kelompok. kelompoknya. Nanti cuma tinggal membagikan lagi, Miss. Menyebutkan kelompok-kelompok anggota kelompoknya. Oke. Di sana nanti ada 9 kelompok sesuai dengan materi yang dibahas, itu ada Oke. 9. Mhm. Satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Oke, satu kelompok 4 orang ya Bu ya. Berarti ada 9 kelompok ya. Iya. Oke, baik. Nah, Bu Giva ada kesulitan tidak ketika membagi kelompok ini sama anak-anak? Kesulitannya Mhm. itu mau dibagi perempuan itu dalam satu kelompok Mhm. atau dicampur, itu kemarin agak bingung, gitu Miss. ya. Kira-kira kenapa tuh Bu Giva? Kok bisa bingung antara perempuan laki-laki gitu? Ya karena kalau pengalaman sebelumnya, Miss, Ya. itu kalau kita gabung Mhm. itu kebanyakan yang kerja itu adalah yang perempuan, Miss. Ya ada Jadi positif. ada Hmm. rencananya itu mau dibagi perempuan sekelompok Betul. dan laki-laki sekelompok. Oke, Ada baik. kelompok dipisah. Ya, memang Bu Giva kalau kita membagi kelompok ini memang banyak persoalan-persoalan yang mungkin menjadi perhatian buat kita ya Bu Giva ya. Apakah kita nyuruh mereka bagi sendiri aja, nanti mereka ada yang Pilih-pilih ya teman. pilih-pilih teman. Nah, disinilah kita memutuskan untuk bagaimana kebijakan kita sebagai seorang guru agar mereka itu adil ya Bu Giva ya. Oke, baik. Nah, untuk tujuan pembelajaran kira-kira Bu Giva apa nih tujuan pembelajarannya dan materi yang Bu Giva sampaikan? Di sini ada 4 yang ingin kita capai, Miss. Yang pertama itu menganalisis bagaimana peran tokoh Wali Songo dalam menyebarkan Islam. Terutama ini daerahnya daerah Pulau Jawa, Miss. Bagaimana peran dan tokoh Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Oke, berarti menganalisis ya Bu Giva ya. Bagaimana peran Peran dari si Wali Songo. Berarti peran Wali Songo ini kan berasal dari Jawa. Nah, ketika anak-anak, bagaimana mereka tahu perannya itu? Maksudnya apa sumber belajar yang udah Bu Giva sediakan selain PPT tadi? Nanti di PPT itu kan ada apa, Miss? Ada kayak peta Iya, daerah betul. Pulau Jawa. Di sana nanti anak-anak itu dibawa bagaimana mereka ketika melihat peta itu apa yang tergambar atau terpikirkan. Iya, betul. Nah, dari sana nanti kita sebagai guru memancing Nah, iya. pemikiran anak-anak itu Pemikiran. dari gambar yang dia lihat, apa yang tergambar. Oke, berarti ada sumber belajarnya menggunakan peta atau bisa kita sebut dengan visual ya Bu Giva ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya kan anak-anak sekarang itu karakteristiknya berbeda-beda. Mungkin ada mereka yang suka lihat gambar, video, atau mereka ada yang disebut dengan kinestetik. Nah, disitulah yang kita sebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk berdiferensiasi itu ada 3 ya Bu Giva ya, ada proses, konten, dan produk. Nah, kalau dia proses berarti bagaimana cara Bu Giva di kelas itu memberikan materinya, apakah melalui sebenarnya proses dengan kontennya dia hampir sama. Nah, cuman kalau konten ini nanti sumber belajarnya apakah berbentuk gambar, apakah video atau segala macam gitu. Jadi apakah Bu Giva di sini hanya menyediakan peta aja? Kira-kira video ada nggak Bu Giva untuk memancing mereka juga? Gitu? Belum ada. Nggak apa-apa. Tapi udah berencana kemarin itu belum Iya, dibuat lagi betul. dibuat, Miss. Iya, betul. Itu penting. Oke, iya. Kalau mungkin kita sebagai guru, mungkin kalau kita terkadang
bisa menyuruh anak atau dari mereka sendiri untuk mencari bahan sumber belajarnya, nak Bu Giva? Iya, betul. Nah, untuk area pengembangan yang hendak dicapai, kira-kira apa tuh Bu area? Areanya tergantung dengan tujuan pembelajaran Bu Giva tadi apa? Jadi kita menganalisis peran tokoh ulama Islam. Jadi yang perlu dikembangkan ini peserta didik itu bisa mempresentasikan dan menjelaskan nanti ke depan kelas itu Miss bagaimana sejarah dan juga metodenya. Di sini bukan peran aja, bukan peran saja, tetapi dalam peran ini juga masuk bagaimana metodenya, keteladanannya, dan apa hikmah yang kita dapat dari mempelajari sejarah perjuangan para wali. Selain mereka paham apa itu perannya, mereka harus mengetahui keteladanannya, metodenya juga. Oke, strateginya juga. Oke, baik. Berarti ini sudah sama kayak pembelajaran kontekstualnya ya Bu Giva ya. Nah, untuk strategi yang Ibu siapkan kira-kira apa saja Bu? Strategi dalam langkah-langkah pembelajaran di kelas, mulai dari mereka awal, inti, sampai penutup. Nah, gitu. Metode pembelajarannya maksudnya. Metodenya dalam kelompok tadi ya bisa dalam kelompok tadi itu untuk pendahuluan itu nanti kita sebagai guru ingin membuka dulu sedikit, memberikan gambaran mengenai pelajaran yang dibahas pada hari itu. Kemudian untuk isinya atau intinya nanti itu peserta didik atau anak-anak itu kita dalam bagi kelompok tadi kelompok tadi itu mereka disuruh untuk ada nanti lembar kerjanya untuk mendiskusikan LJK ya. Ya, lembar kerja kelompok ini Miss, nanti mereka akan mengisi ini. Kemudian itu kalau waktunya memungkinkan, nanti kita atur waktunya Miss. Itu kita bagi itu untuk maju ke depan untuk mempresentasikan yang singkat aja, nggak terlalu presentasi singkat aja ke depan kelas. Biar semua kelompok itu bisa memahami. Ini kan satu poin ini kan satu kelompok. Nah, jadi kelompok satu misalnya kan mereka belum mempelajari poin B-nya misalnya. Jadi nanti itu kelompok satu bertugas menjelaskan ke depan biar semuanya paham gitu. Nanti kita buka juga sesi tanya jawab. Luar biasa sekali Bu Giva. Ada sesi tanya jawab dan juga terakhir tadi nanti kita simpulkan membuatkan kesimpulan, dan juga di akhir pembelajaran nanti itu akan dibuat semacam ada tiket untuk keluar kelas ini. Tiket coba kita lihat. Di sini nanti di sini apa seperti ini ya perkara yang dipelajari, apa kesimpulan pada hari ini, kemudian dari kesimpulan tadi apa yang mereka minati, bagian mananya unik bagi mereka, kemudian apa pertanyaan dari materi ini, ada kira-kira pertanyaan dari anak-anak itu. Nah, nanti di akhir ini bagaimana ekspresi mereka ketika belajar, apakah senang, bingung, atau tidak paham dengan materi yang kita pelajari. Wah, luar biasa sekali ya Bu Giva ya. Ini memang aplikasi lain dari sebelum kita belajar. Apakah kita dalam belajar kita harus mengetahui emosi siswa dulu agar kita tahu metode apa yang tepat untuk mereka. Nah, di sini Bu Giva membuatkannya ke dalam bentuk refleksi pembelajaran dengan yang namanya exit ticket ya. Berarti Bu Giva sudah menyediakan instrumennya di sini. Nah, mantap sekali Bu Giva, mungkin nanti bisa saya ambil juga, bisa saya aplikasikan juga di kelas pembelajaran saya hari ini. Oke, Bu Giva. Bagaimana perasaan Bu Giva setelah menjalani pra observasi sebelum mengajar ini? Bercampur karena ini pertama juga di tapi mencoba sini kita belajar untuk menjadi seorang guru. Iya, sama-sama kita belajar. Oke, baik Bu Giva, terima kasih atas waktunya dan kita bersiap-siap masuk ke kelas ya Bu Giva. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berapa soalnya kemarin? Untuk pun ada materi yang kita di semester 2 ini ada di bawah, ya kan? Ada di bawah.
sampai 5 itu kita bahas di semester 1. Bab 6 sampai bab 10 kita bahas di semester 2. Siapa yang ingat materi yang ke-6? Larangan pergaulan tidak tahu tentang mahabbah kaum cinta. Bagaimana cara kita mencintai Allah? Semuanya duduk boleh. Satu-satu angkat tangannya. Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Bagaimana cara kita mencintai Allah? Coba bertanya. Silakan Mahmud. Baik-baik mau menyapa. Yang perintah siapa? Ya, terus? Yang baik. Cara kita mencintai Allah itu adalah banyak caranya. Salah satunya dengan apa yang diperintahkan Allah. Apa yang coba angkat kepalanya semua kadar yang Yang PD wenang mah. Yang tadi contohnya kaum ini adalah kita merasa takut kepada Allah. Contohnya misalnya pergi berdua-dua dengan lawan jenis yang bukan muslim. Ada nggak siapa yang pernah kayak gitu coba? Jangan ditunjuk temannya. Jadi konsep nah itu adalah alim semuanya yang Nah itu adalah contohnya dia merasa dirinya itu tidak mampu dengan Padahal di suaranya. Padahal ketika kita berdua-dua itu siapa yang ketika ini? Setan kan? Berarti ketika kita berdua itu merasa tidak takut pada Allah. Padahal kita diawasi semuanya oleh Allah. Apa buktinya? Ada malaikat yang bertugas mencatat semua apa yang kita lakukan. Cinta. Bagaimana cara kita mencintai Allah? Nah, berhubung waktu kita telah habis, waktu azan juga sudah masuk, waktu materi kita sudah selesai. Mungkin sampai di sini materi kita pada hari ini. Kita sudahi atau kita tutup kelas ini dengan membacakan hamdalah. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi.
silakan duduk Bu. Ya Bu, gimana Bu? Aman Bu? Alhamdulillah. Aman. Oke. Berapa kelas Ibu? Ada 3 kelas misalnya hari ini ada 3 kelas yang masuk. Kelas 10 semuanya. Kelas 10 semuanya. Oke. 3 kelasnya aman Bu? Alhamdulillah. Aman ya Bu ya. Dengan karakter mereka yang luar biasa semuanya. Iya betul sekali Bu. Berbeda-beda Anak-anak sih. kita memang sekarang luar biasa sekali ya Bu ya. Karakternya, apalagi mereka memang butuh perhatian khusus dari kita ya Bu ya. Baik. Nah, gimana Bu? Kelihatannya Ibu agak sedikit berubah nih mukanya dari sebelumnya. Kira-kira ada yang mau Ibu ceritakan hari ini? Ya, misalnya ke sini ada tujuan. Oh, Ada yang mau diceritakan sama Miss? Oh, Masya Allah. Mau curhat ya? Lebih kurang seperti itu. Oke, baik. Dari pembicaraan kita hari ini, kira-kira apa yang mau Ibu ceritakan atau Ibu bagi kepada saya? Langsung aja ya Miss. Iya, boleh. Udah banyak kali yang dipikirkan Miss. Oke. Ya. Betul. Jadi 3 kelas ini sudah sebenarnya udah kelas anak-anaknya juga udah lumayan baik. Cuman ada pasti ada kendalanya ya. Walaupun kita udah mempersiapkan semua mungkin ya dari RPP-nya semuanya udah dipersiapkan. Tapi ada beberapa di dalam pelaksanaan. Mungkin ini yang mau diceritakan lagi. Oke, berarti memang kalau kita sebagai guru itu nanti kita sudah mempersiapkan segalanya, mulai dari RPP, Ya, pasti. media pembelajaran, dan juga Metodenya. pasti dan strategi pembelajaran. Jadi Ibu Iva setelah itu setelah mempersiapkan, kira-kira kalau boleh saya tahu kendala di kelas itu seperti apa yang Ibu Iva lihat, Ibu Iva rasakan? Setelah sebelumnya mungkin ini dari kita sebelum juga ya kita udah mempersiapkan yang dipersiapkan ada udah mempersiapkan itu modul pembelajaran Ya. disiapkan strateginya juga sudah kemudian kendalanya di sini di bagian medianya gitu Media pembelajaran. medianya Oke. Kalau boleh tahu Bu Iva sebelumnya kira-kira materi yang Bu Iva sampaikan di kelas kemarin itu tentang apa ya Bu ya? materi kita ada satu lagi yang belum selesai itu itu materi yang terakhir bab 10 itu tentang peran dan metode Wali Songo dalam menyebarkan Islam. Peran Wali Songo. Ini tentang sejarah Islamnya. Berarti kalau dia peran Wali Songo, otomatis kalau sejarah anak-anak sekarang tentu mereka butuh sesuatu yang bikin mereka tidak bosan ya Bu Ya, Iva ya. karena sebagaimana kita tahu waktu kita sekolah dulu ini Iya. sejarah ini suatu hal yang membosankan kalau Iya, gurunya kalau tidak gurunya pandai yang mengajar ya, betul. Masya Allah luar biasa sekali ya Bu Iva ya. Alhamdulillah Bu Iva peka nih terhadap murid-murid zaman sekarang. Kalau mereka udah belajar sejarah, berarti kita harus mempersiapkan sesuatu yang membuat mereka asik dalam belajar. Salah satu menggunakan media pembelajaran. Oke. Nah, jadi selanjutnya ketika dalam kelas seperti apa Bu? Ketika sudah mulai pembelajaran. Ya, itu kemarin ketika sudah mulai pembelajaran media yang bermasalah itu fokus dari sekolah yang kurang. Sebenarnya sekolah semuanya kan kelas sudah cukup. Iya, Tapi betul. Satu kelas ini yang kan ada 3 kelas yang Iya, ini kelas. nanti fokusnya kebetulan rusak. Oh, kelasnya ada yang fokus, cuma rusak ya Bu ya. Kendalanya kami usahakan mencarinya, cuman itu agak terkendala sedikit dalam pelajaran. Ada tersita waktu, ada 3 jam pelajaran itu hampir seperempat dari jam pelajaran pertama itu mencari fokus, medianya. Nah kalau kita lanjutkan kita fokus nanti. Oh iya, kurang Tercapai tujuan pembelajaran. pembelajarannya. Oke, berarti kelas di sana itu fokusnya rusak, dan otomatis anak-anak butuh waktu untuk mencari fokusnya ke TU atau ke waktu gitu ya, Bu Iva ya. Cari keluar. Nah, kira-kira Bu Iva ketika ada
dengan kendala seperti itu di kelas kemarin, apa yang Bu Giva lakukan ketika anak mencari-cari info gitu? Ngapain Bu Jadi Giva kita- agar waktunya nggak tersita gitu loh? Harus ada plan B nih, plan B kita apa? Iya. Dengan media ini kita hidup nanti kita ada rencana yang selanjutnya. Iya. Jadi kemarin itu karena fokus dari kendala Iya. itu dicoba untuk biar anak-anak kita Iya, belajar itu tetap tenang. ya biar tenang itu kita di review karena mau ujian ya kan guys, kita Iya, mau keluar iya. jadi kita review lagi, ingat kembali materi yang sudah kita pelajari babak sebelumnya. Sembari anak-anak ini ada yang ditugaskan atau dikasih amanah untuk tetap mencari fokus karena materinya belum tersampaikan. Oke. Karena mau ujian dan ini materinya wajib itu masuk ke dalam sisi. Oh, begitu. Wah, bagus. Luar biasa sekali Bu Giva ya. Ketika anak-anak sibuk mencari info pusat di luar. Enggak. Satu orang. Oh, satu orang. Jadi kelas tetap berjalan. Tetap berjalan. Kenalan. Oke, ya, alhamdulillah Bu Giva mereview pembelajaran untuk yang akan kita ujian ya. Oke, baik. Nah, setelah itu Bu Giva berapa lama anak-anak mencari info tersebut? Lebih kurang kemarin karena ini di lantai atas juga kelasnya kan butuh waktu juga untuk ke bawah itu sekitar 15 menit habis waktu untuk mencari info fokus ya dari PPU atau ke kelas lain yang tidak bisa meminjam. Oke, baik. Nah, akhirnya setelah 15 menit itu apakah info fokusnya dapat atau gimana? Alhamdulillah info fokusnya dapat. Oh, alhamdulillah. Berarti kita harus antri dulu ya, Bu Iya, Giva iya. ya. Oh, oke, baik. Nah, berarti setelah itu, setelah dapat info fokusnya, Bu Giva masih lanjut pembelajarannya. Ya, yang tadi berikut tadi kita hentikan dulu. Karena info fokus sudah ada, kita lanjutkan materi baru. Berarti tadi karena info fokus ada langsung dipasang dan langsung dilanjutkan pembelajaran. Seperti yang kita rencanakan dari awal, gimana semuanya jalankan. Oke. Kalau boleh tahu spill sedikit boleh nggak Bu? Kira-kira, soalnya saya juga pengen tahu nih Bu, kira-kira kalau tentang Wali Songo itu ngapain aja kegiatan nih Bu menggunakan media pembelajaran? Ya, yang pertama itu dimulai dari pengenalannya dulu. Pengenalan itu kami kemarin menampilkan apa namanya nih PK tentang pertama itu PK Indonesia, luasnya Indonesia. Nanti anak-anak itu dikasih gambaran untuk memancing mereka. Ditampilkan PK ini kira-kira apa nih? Anak-anak ini muncul idenya atau apa yang digambar dan terpikirkan. Kemudian setelah Indonesia kita batasi lagi, kita fokuskan ke Pulau Jawa ini. Fokusnya itu. Kalau melihat Pulau Jawa, apa sih yang difokuskan? Iya. Itu nanti baru dilanjutkan ke intinya. Mereka kenal dengan bagaimana proses masuknya Islam ke Pulau Jawa, kemudian juga kenal bagaimana siapa-siapa saja tokoh yang berperan di sana dan bagaimana wilayah penyebarannya. Hanya ada 9 wali songo ya Miss, 9 orang ini beda-beda tempat penyebarannya. Mereka kenal, misalnya Sunan Gresik, di mana Sunan Gresik menyebarkan Islam. Mereka tergambarkan tokohnya kenal, fotonya nih Miss, fotonya kenal, kemudian daerahnya juga tergambar. Daerah Pulau Jawa mereka udah tergambar dan kira-kira Gresik ini daerahnya di mana? Jawa bagian apa? Pulau Timur kan, Lombok. Bagus banget Bu Giva. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya memang pengaruh media pembelajaran ini di dalam kelas sangat sangat berpengaruh kepada peserta didik kita ya. Nah, jadi nanti dalam kita tahu bahwasanya anak-anak ini memang belajarnya itu ada berbeda-beda belajarnya Bu Giva ya. Dari yang Bu Giva sebutkan tadi, kalau mereka lihat gambar itu namanya visual ya. Di situ ada mereka menonton video juga. Bagaimana anak-anak sekolah itu Bu Giva, senang nggak mereka mendatangi fokusnya? Pasti nih, karena mereka anak-anak sekarang ini kalau lagi fokus mereka tuh susah, kemudian nggak juga HP mereka kalau pakai media itu lebih fokus dan lebih tertarik daripada kita pakai buku aja. Ya kalau pakai buku aja ini anak-anak itu cepat bosan, apalagi disuruh membaca. Membaca ini suatu hal yang bagi mereka nih bosan kayak ngantuk bawaannya. Jadi kita sebagai guru harus bisa juga memancing apa tuh itu yang kemarin yang
usahanya. Oke, baik. Nah, dari penjelasan Bu Giva tadi misalnya Bu Giva ya, kita mungkin sebagai guru, oke kita belum tepat kemarin itu fokusnya ada. Nah kalau misalkan lagi fokusnya nggak ada, kira-kira Bu Giva ngapain tuh sama anak-anak biar mereka masih jalan selain mengikuti pembelajaran gitu? Ya, nah itu metode ini lagi bisa. Tapi kan rencananya kita pakai metode diskusi sebenarnya. Ketika di awal pembelajaran itu ditampilkan video tadi, seandainya nih ya, kita balik lagi, seandainya itu paling fokusnya ada, itu kita tampilkan sebentar pengenalan itu dari gurunya. Jadi anak-anak ini kita bagi kelompok, diskusikan. Karena berhubung fokusnya belum ada, tadi Miss tanyakan apalagi solusinya. Nah, jadi anak-anak ini dipakai metode ceramah itu. Kita sebagai guru menyampaikan langsung, atau juga kemarin itu juga saya coba itu untuk pakai link, dikirimkan sekarang nih sama juga boleh boleh membawa HP-nya, jadi dan grupnya dikirimkan PPT tadi, ada yang dikirimkan PPT-nya dan juga beberapa video terkait pendidikan Islam di Pulau Jawa ini. Ya tetap semangat, bagaimana tertarik dengan kalau menggunakan elektronik. Terima kasih Bu Giva ya. Nah kira-kira untuk kedepannya Bu Giva agar pembelajaran ini tetap berlangsung dan masih sesuai dengan tujuan pembelajarannya, kira-kira apa yang harus Bu Giva lakukan agar tidak terjadi lagi hal seperti ini? Ya, yang pertama itu mungkin dari sama-sama bekerja sama sih. Iya. Kalau sekolah ya mencukupi fasilitas dari sekolah. Ada yang fokus yang rusak, ya secepatnya juga. Biar guru tidak kewalahan melakukan materi. Kalau kita sebagai guru, itu kita harus kenali dulu seperti apa kelasnya, kenali bagaimana tenaga didiknya, fasilitas sekolah, atau juga bisa dengan koordinasi sebelumnya dengan orang. Iya, tentu sekali. Koordinasi kita tanya dulu besok, atau kita bookingin fokusnya dulu. Kalau tahu fokusnya rusak, untuk hari besoknya atau hari sebelumnya kita booking dulu. Besok kelas 10 dengan mereka yang fokus jam segini gitu ya, enggak jadi terbuang sia-sia waktu untuk mencari fokus. Kita harus koordinasi dulu ya, koordinasi dengan sekolah, kita cari tahu kelasnya, dan kita harus tahu mau ngapain besoknya kalau misalkan tidak ada lagi media yang bisa. Nah baik, kira-kira untuk kedepannya nih apa yang Bu Giva harapkan? Nah apa yang Bu Giva harapkan dengan misalkan Bu Giva sudah mendapatkan maksudnya media pembelajarannya ada, peserta didiknya oke. Nah, apa yang Bu Giva harapkan untuk kedepannya agar kelas Bu Giva itu bagus, pembelajarannya bagus? Ini terkait materinya Secara keseluruhan proses pembelajarannya. Ya, yang kita harapkan bagaimana anak-anak ini ketika di sini bisa memahami atau tercapai tujuan pembelajaran. Mereka itu belajar tidak pernah terpaksa, tapi mereka setelah belajar itu yang kita harapkan ada kepuasan atau senang, tidak tertekan dengan pembelajaran. Mereka rileks, santai, tapi materinya tercapai. Dan juga waktu ujian mereka bisa menjawab semua. Betul sekali. Yang benar. Ya, intinya kita harus mengenal ini proses pembelajarannya ya Bu Giva ya. Nanti hasil itu tergantung bagaimana sikonnya. Ya, nanti kita sebagai guru kita sudah memaksimalkan ya Bu Giva ya. Oke, baik Bu Giva. Nah, bagaimana perasaannya sekarang Bu? Alhamdulillah, setelah diceritakan sama sedikit banyaknya. Ya. Berkurang ya. Alhamdulillah. Akhirnya Bu Giva sampaikan yang terpikirkan ini kita apa sama iya. Palingan di sini cuma mengharapkan. Nanti kita cerita ya Bu Giva ya. Yang jelas sekarang kita sama-sama udah tahu masalah Bu Giva gimana, dan Bu Giva sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi Bu Giva ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa meminimalisir permasalahannya. Oke, baik Bu Giva, terima kasih banyak udah sharing sama saya, dan mudah-mudahan Giva lancar terus ya ngajarin. Terima kasih Bu Giva. Assalamualaikum. Assalamualaikum.